Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pertemuan kita KKA yang perdana setelah PPKM ini, kita akan belajar bersama-sama dalam buku yang baru dari Menggapai Tujuan, penuntun renungan dan diskusi dari Bible Lanjut ya. Nah, di sini ada rekomendasi dalam mengadakan pertemuan KKA itu. Yang pertama, tentunya kami mendorong kita semua supaya dalam keluarga kita semua bertumbuh bersama ke arah Kristus. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk kelompok KKA masing-masing. Pada pertemuan pertama, pemimpin akan membacakan materi yang ada. Setelah itu, semua anggota KKA merespon apa yang sudah diberikan melalui materi-materi yang ada, yang sudah disepakati. Kami rindu semua anggota akan berinteraksi, ya, akan ikut di dalamnya. Jadi tidak ada yang pasif, semuanya aktif mengikuti KKA ini. Mengapa demikian? Supaya kita bisa terus bertumbuh, rohani kita terus bertumbuh. Dan pemimpin kelompok harus mendorong, ya, harus mendorong semua anggotanya atau orang-orang yang terlibat itu dalam diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan, dan pemimpin juga membatasi partisipan supaya mengatur waktunya dengan baik supaya yang lain juga kebagian waktu. Idealnya jumlah orang yang terlibat disarankan itu 3 sampai 5 atau 10 orang itu sudah maksimal. Ya, pertemuan bisa dilakukan di rumah, di kantor, di halaman depan rumah, belakang rumah, di tempat di mana saja bisa berkumpul bersama. Ini mengacu pada firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-42, memberitahukan kepada kita bagaimana para rasul-rasul dahulu mengajar murid-murid di bait suci maupun di rumah-rumah mereka. Hadirlah di dalam setiap pertemuan yang sudah disepakati. Jam berapa disepakati oleh kelompok KKA masing-masing, ya. Hargailah orang lain dengan datang tepat waktu. Dalam Filipi 2 ayat 4 mengajarkan kita supaya tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan atau memperdulikan kepentingan orang lain. Ketika kita datang terlambat tanpa alasan yang jelas, maka kita membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dan tidak senang. Orang yang berulang kali datang terlambat bisa menyebabkan gagalnya kelompok KKA tersebut. Ya, terima kasih buat semua yang sudah mendukung di dalam KKA yang ada. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti KKA ini dengan baik? Pemimpin akan membuka di dalam KKA itu ada icebreaker, ada semacam pemecah suasana gitu ya, pertanyaan bisa 5 sampai 10 menit. Doa pembuka 1 atau sampai 3 menit saja, jadi tidak usah panjang-panjang supaya semua orang bisa terlibat, bisa berdoa untuk doa pembuka. Dan selanjutnya bacaan materi atau Alkitab bisa 5 menit.
dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Idealnya KKA itu 1 jam saja. Jadi setelah 1 jam selesai, dianjurkan untuk segera berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Dan doa penutup antara 5 sampai 10 menit itu bisa dilakukan bergantian, dan di situ juga didoakan orang-orang yang sudah hadir, keperluan mereka, mungkin ada yang perlu didoakan, bisa didoakan di doa penutup. Demikian rekomendasi untuk mengadakan KKA bersama-sama di KKA masing-masing. Di bagian pertama, pelajaran mengenai mengikuti Yesus. Menggapai tujuan tentunya memerlukan usaha yang keras. Dan ini tidak mudah. Kita harus selalu yakin bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti membantu saya. Itu yang harus kita yakini di dalam menggapai suatu tujuan, ya. Dalam buku Menggapai Tujuan ini, kita akan belajar tentang kita bisa belajar tentang seorang Paulus yang terkenal itu, ya, yang dahulunya kehidupannya secara duniawi jauh dari Tuhan, namun sekarang kehidupannya diubahkan ketika dia sudah ditangkap atau mengikut Yesus. Bagaimana seorang Saulus menjadi Paulus, kehidupannya diubahkan 180 derajat, ya. Jadi Paulus berdoa agar Allah terus mengambil setiap penderitaan, setiap persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Dan Paulus mengajarkan kepada setiap kita, ketika kita lemah atau memiliki persoalan yang menyakitkan seperti yang dialami oleh Paulus, itu sebenarnya akan membentuk kehidupan kita agar rendah hati. Rasul Paulus mengatakan dia bersukacita ketika lemah, karena dalam kelemahan itu membawanya semakin dekat kepada Kristus. Itu ada di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Ketika Paulus lemah, ia harus bersandar kepada Allah, dan Allah selalu menolong dia. Demikian juga dengan kita belajar seperti Paulus supaya kehidupan kita terus diubahkan. Dan ketika kita tidak kuat, kita menjadi lemah, kita harus ingat bahwa Allah beserta dengan kita dan siap menolong kita. Allah memanggil kita untuk membuat komitmen seumur hidup. Jadi komitmen itu bukan hanya untuk seminggu, 1 bulan, tetapi untuk seumur hidup. Bagaimana supaya kita bisa berjalan ketika persoalan menghalangi kita, menghadang kita? Bagaimana hidup baru sebagai pemberian Allah dalam Yesus Kristus praktis mengubahkan kita? Prinsip-prinsip hidup apa yang bisa Anda pegang? Nah, di dalam KKA ini kita akan mengupas dan belajar bersama-sama. Dalam KKA ini akan menjawab semuanya. Pelajaran 1 tentang pemberian Allah, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 10, ya. Setelah pemimpin membuka di dalam doa atau menunjuk seorang anggota KKA berdoa, setelah itu materi diberikan. Untuk materi yang pertama itu ada di halaman 13 dari buku yang baru yang sudah dibagikan mengenai kitab Efesus. Di situ diceritakan kehidupan Rasul Paulus, ya.
yang membawa kabar baik tentang Kristus kepada kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu Saudara bisa mengacu di dalam Alkitab firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-10. Untuk pertanyaan yang pertama, di awal teks bagaimana Paulus menggambarkan cara hidup orang-orang di masa lalu, itu ayatnya ada di ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu bisa membaca ayat 1 sampai ke 3. Kehidupan Paulus yang dahulu itu apa saja, yaitu kehidupan daging ya, kehidupan seperti orang-orang durhaka, orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kita semua dahulu tanpa Kristus adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang hidup dalam pelanggaran, orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup diperbudak oleh dosa dan memiliki tabiat-tabiat dosa, di bawah atau berada di bawah kuasa iblis ya. Ini hanya keterangan secara besar, Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri-sendiri di buku masing-masing. Yang kedua, apakah Anda pernah melihat orang yang memiliki cara hidup seperti itu? Apakah Anda juga pernah hidup seperti itu? Berikan contohnya. Nah, ini tentang pengalaman pribadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskannya di buku itu. Kalau di buku itu tempatnya masih kurang, Bapak Ibu bisa menuliskan di buku notebook atau buku tulis yang lain bisa. Jadi tentu jawabannya adalah iya. Karena kita semua dahulu seperti mereka, masih berada di bawah kuasa iblis. Apa saja itu Bapak Ibu bisa sebutkan secara detail mengenai kehidupan yang dulu sebelum atau tanpa Kristus ya. Sebutkan pengalaman itu pada kelompok KKA masing-masing. Yang ketiga, menurut perkataan Paulus, apa yang layak kita dapatkan jika kita hidup seperti itu? Ayatnya di ayat yang ketiga, Efesus pasalnya yang kedua. Apa yang layak kita dapatkan jika kita hidup tanpa Kristus, masih hidup dalam pelanggaran, masih hidup dalam tabiat-tabiat dosa? Tentu adalah murka Allah, kematian kekal, itu yang kita dapatkan ya. Yang keempat, bagaimana ayat 4 sampai 7 menggambarkan kasih dan kemurahan hati Allah? Supaya seseorang itu diselamatkan, seseorang harus menerima keselamatan dari Allah. Bagaimana caranya? Tentu harus percaya, mengaku dengan bibir dan mulut mereka bahwa Yesus Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, supaya kita diampuni dosa-dosa dan seluruh pelanggaran kita, supaya kehidupan kita dihidupkan kembali oleh Kristus Yesus, supaya kita terlepas, bebas dari kuasa iblis ya. Dan dari situ kita dihidupkan kembali. Nomor 5, bagaimana Allah memberi hidup kepada mereka yang mati secara rohani? Ayatnya ada di 5 dan sampai yang ke-6 ya. Bapak Ibu dibaca ya ayatnya ya.
Saya hanya membeberkan atau menjelaskan garis besarnya saja. Ketika Bapak Ibu membaca ayatnya pasti akan lebih jelas lagi. Bagaimana Allah memberi hidup kepada mereka yang mati secara rohani. Di dalam Kristus Tuhan memberikan kasih karunia. Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang percaya. Jadi mereka menerima pemberian dari Allah, yaitu rahmat atau kasih karunia. Yang keenam, bagaimana Allah ingin menunjukkan kebaikannya dalam hidup Anda. Itu ada di ayatnya yang ke-7 sampai 8. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan bahwa gereja harus menjadi saksi abadi oleh karena kasih karunia Allah. Waktu kita sudah diselamatkan, kasih karunia Allah itu sebagai sumber keselamatan. Dan oleh iman kita diselamatkan. Jadi itu bukan hasil usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia dan oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Apa itu pemberian Allah? Lihat di dalam ayat 8 sampai 10. Pemberian Allah itu berupa kasih karunia, yaitu hidup kekal. Ada di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mengapa hal itu dikatakan sebagai sebuah pemberian? Ayatnya yang ke-9. Karena kita tidak mampu membeli, kita tidak mampu membayar. Jadi itu adalah merupakan pemberian secara gratis, cuma-cuma, dan itu harganya mahal sekali. Kita tidak bisa membelinya, membayarnya bukan karena murahan, tetapi karena terlalu mahal. Bahkan hidup kita saja kita tidak bisa membayarnya, ya. Apakah pemberian ini sesuatu yang layak kita peroleh atau sesuatu yang kita dapatkan melalui hasil usaha kita? Tidak. Sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita, hanya oleh kasih karunia saja, hanya oleh rahmat saja, ya, kita mendapatkan keselamatan. Apakah Anda mau menerima pemberian kasih-Nya hari ini? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Silakan dijawab dengan penuh syukur karena Bapak Ibu bisa menerima pemberian yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, sekarang karena kita telah menerima pemberian ini, siapakah kita dan apa yang dapat kita lakukan? Ada di ayatnya yang ke-10. Kita yang sudah menerima pemberian Allah adalah ciptaan baru. Ada di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan dalam pelajaran yang pertama. Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, Bapak Ibu bisa chat, bisa japri, atau bisa menanyakan ke pemimpin KKA. Jika pemimpin KKA masih belum puas dengan jawaban
jawaban yang Anda maksud, Bapak Ibu maksud, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah tutup dengan doa. Bapak Ibu bisa mengambil bagian dalam doa-doa ini jika ada keperluan, jika ada kepentingan yang mendesak. Mari jangan dikumpulkan sendiri, tetapi dalam kelompok KKA itu bagikan apa yang menjadi pergumulan, nanti didoakan sama-sama. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.